Halo teman-teman, jumpa lagi di Mas Aryo Channel, terus belajar terus tumbuh. Seperti yang saya janjikan di video lalu ketika membuat video tentang penataan barang di toko, saya mau membuat review tentang rak barang di video tersendiri. Nah, di video ini teman-teman kita akan mereview tentang rak-rak barang yang ada di toko dan rak apa yang menurut saya paling saya rekomendasikan ya buat teman-teman. Barangkali teman-teman juga lagi pengen bikin rak barang untuk toko atau untuk warungnya teman-teman. Nah teman-teman, rak barang kan jenisnya ada banyak ya, kemudian materialnya atau bahannya juga ada banyak. Ada rak dari kayu, ada dari besi. Nah besi juga ada dengan pakai baja ringan seperti ini teman-teman. Ada juga menggunakan besi holo seperti ini. Ada juga yang menggunakan siku lubang. Ada juga rak gondola ya, rak gondola itu rak minimarket, sudah sering kita bahas. Nah untuk rak ini dari baja ringan ini adalah rak yang pertama kali saya miliki ketika saya membuka toko ini teman-teman. Kenapa alasannya menggunakan baja ringan waktu itu adalah karena harganya murah. Ini saya buat sendiri, saya potong sendiri, saya rakit sendiri, mudah merakitnya karena hanya tinggal dipotong dan dirakit pakai baut teman-teman. Nah ini budgetnya sangat murah, waktu itu buka usaha dengan modal seadanya, jadi ya memilih segala sesuatunya pokoknya yang paling hemat, yang paling murah gitu teman-teman. Nah ini cocok buat teman-teman yang punya budget minimalis ya, punya anggaran yang tidak terlalu banyak tapi sudah butuh rak. Saran saya seperti ini baik dan bagus. Nah tapi kalau untuk yang lain, untuk yang lebih kuat teman-teman, saya merekomendasikan menggunakan rak dari besi hulu. Kita pindah ke depan teman-teman. Nah yang kayak gini yang kemarin baru kita bahas untuk penataan barang di toko ya teman-teman ya. Nah ini ketika saya mau menambah rak, ceritanya kan awal saya pakai rak baja ringan ya. Ketika saya mau nambah rak untuk menata barang-barang di toko saya punya pertimbangan itu pertamanya malah menggunakan material kayu karena menurut saya lebih rapi ya. Kemudian modelnya itu yang disekat, kalau teman-teman tahu ada kotak-kotak gitu ya, seperti rak laundry maupun rak di warung sembako atau di warung Madura, itu biasanya pakai rak sekat dari kayu. Nah saya mempertimbangkan itu karena banyak teman-teman saya juga toko plastik yang menggunakan rak seperti itu teman-teman, karena dilihat ya lebih rapi yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau ada barang yang habis nggak langsung barangnya ambruk gitu ya, karena di sampingnya kan ada sekat-sekatnya. Kemudian juga saya hitung kemungkinannya budgetnya lebih rendah atau lebih murah, ternyata enggak juga teman-teman. Nah pada akhirnya setelah menimbang, mikir-mikir gitu ya, kemudian ngumpulin duitnya juga, akhirnya saya memutuskan untuk membuat rak dari besi seperti ini teman-teman. Nah dibanding rak baja ringan yang seperti ini tentu lebih kuat karena pakai las ya di sambungnya, kalau yang itu kan pakai baut. Nah teman-teman, kita mau review kelebihannya apa saja rak model seperti ini, kemudian ukurannya, spesifikasi besinya apa saja. Mari kita lihat di video kita ini teman-teman. Nah yang pertama kita mau review dari bahannya teman-teman ya. Ini besinya menggunakan besi holo ukuran 20x20 atau 2 cm x 2 cm. Jadi ini ke sini 2 cm, ke dalam 2 cm gitu ya. Nah kemudian kalau ketebalannya saya sendiri kurang paham, kalau tidak salah sekitar 2 mm. Ini cukup tebal dan cukup berat teman-teman ketika membawa ke sini, karena kebetulan tukang lasnya nggak jauh. Itu digotong 2 orang teman-teman. Gotong 2 orang dan berhenti beberapa langkah berhenti karena cukup berat juga teman-teman. Itu dari material rangkanya ya. Kemudian untuk ambalannya, untuk ini begini, ini ambalan namanya. Ini saya memilih sengaja pakai papan semen atau kita sering mengenalnya kalsiboard, kalau itu merek sebenarnya ya, atau GRC gitu ya. Ini seperti ini teman-teman. Nah kalau dari tukang lasnya sendiri awalnya speknya adalah menggunakan triplek ya. Triplek itu bisa beberapa mili, kita memilih 8 mili, 9 mili, 6 mili, 7 mili gitu ya. Nah saya memilih menggunakan GRC board atau apa tadi namanya, papan semen ini, karena pertimbangannya adalah lebih anti air. Yang pertama teman-teman ya, saya sudah beberapa kali menggunakan papan semen seperti ini untuk membuat gerobak. Dulu ketika saya masih jual makanan di pinggir jalan, saya menggunakan papan semen seperti ini untuk membuat gerobak, karena kehujanan nggak apa-apa, kemudian kepanasan juga nggak apa-apa. Yang kedua, papan semen ini anti rayap ya, jelas ya, nggak mungkin dimakan rayap.
Terus yang ketiga, selain anti rayap, anti air, dia juga tidak mudah terbakar. Bahkan ya nggak bisa terbakar ya karena semen teman-teman. Nah itu teman-teman kenapa saya memilih menggunakan papan semen. Nah kemudian tadi saya cerita ya, awalnya saya pengen bikin rak dari kayu. Dari kayu itu kayak rak laundry dan rak sembako pada umumnya ya. Jadi pakai kayu, kemudian ini ada sekat-sekatnya, tiap berapa senti ini ada sekatnya begini. Nah awalnya saya berpikir untuk membuat seperti itu karena rapi, setiap barangnya nanti bisa ditaruh di setiap lubangnya, jadi lebih rapi, nggak mudah jatuh dan nggak mudah berantakan. Tapi setelah saya pikir untuk konstruksinya kurang begitu kuat teman-teman, terutama di bagian bawah ya, di bagian kaki-kaki, karena saya di sini mau menempatkan plastik dan bobot plastik ini cukup berat teman-teman, sangat berat bahkan ya. Nah kemudian kalau saya pikir menggunakan kayu, dan saya juga punya rak sepatu kayu di belakang kebetulan teman-teman, saya dulu bikin sendiri dari triplek. Itu dalam beberapa waktu ketika kena air kakinya mulai keropos, dan kalau kakinya mulai keropos otomatis dia nggak bisa berdiri teman-teman. Meskipun lemarinya masih utuh, dia akan ambruk gitu ya. Nah kalau untuk barang dengan ukuran sebesar ini akan berbahaya teman-teman kalau ambruk ya. Ini ukurannya, kalau lihat ukurannya, spesifikasi ukurannya lebarnya 2 meter ya, dari ujung sana sampai sini ini 2 meter, kemudian tingginya atas ke bawah itu juga 2 meter teman-teman. Nah ini di bagian atasnya masih bisa dipakai untuk tempat barang ini ya. Kemudian untuk jumlah lubangnya ini ada 6 lubang, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah 6 lubang otomatis ada 7 ambalan, ada 7 seperti ini, termasuk yang atas, termasuk tutupnya itu. Nah dengan yang paling atas itu ada 7, jadi kalau dihitung gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah jadi ada 7 ambalan teman-teman. Nah kemudian ini tiang-tiang di tengah ini nggak ada sekatnya teman-teman ya, ini memang sengaja dibuat berlubang, ini untuk memperkuat konstruksi aja. Jadi kakinya selain di pinggir seperti rak pada umumnya ya, kakinya kan 4, 1, 2, 3, 4. Nah ini di tengah-tengah ini ditambah 2 lagi, 2 di depan dan 2 di belakang, jadi supaya lebih kuat. Dan nanti ketika barangnya mulai banyak, kemudian saya pikir untuk membuat sekat atau partisi antara satu lubang dengan lubang lain, saya tinggal menambahkan sekat di sini teman-teman. Nah ini tinggal dipasang ke sana, bisa dengan triplek, bisa dengan papan semen seperti ini juga, bisa dengan kardus juga bisa, karena hanya sekat dinding saja. Ini lebih fleksibel teman-teman. Nah kemudian teman-teman, kalau kalian lihat ada tulisan-tulisan di sini ya, ini penanda barang-barang yang ada di belakangnya. Ini menunjukkan ukuran dari OPP, ini plastik OPP ya. Ini di sini plastik OPP, di bawahnya adalah plastik PP. Nah ini kertas-kertas ini menunjukkan ukuran barang-barang yang ada di sini, karena saya jual plastik. Ntar kita dekatkan ya. Nah ini begini, ini ukurannya 05, 13, 25 dan sebagainya. Ini dibuat dari kertas karton. Jadi kalau kebanyakan rak-rak seperti ini kalau mau diberi label, misalnya di toko sembako juga ada diberi label ya, nama dan harga ya kalau di toko sembako. Nah kalau saya di sini cukup ukuran aja. Biasanya menggunakan kertas label yang ditempel itu ya, yang ada lemnya ya. Nah saya kurang cocok menggunakan itu, kurang suka gitu, karena kalau ditempel nanti misal dikelupas meninggalkan noda lem ya, dan kadang juga kalau lemnya terlalu kuat justru cat besinya ini yang ikut terkelupas. Jadi saya pilih pakai kardus, ini karton aja teman-teman, karton biasa, ini tinggal diselipkan. Jadi modelnya ini L seperti ini. Bentar kita ambil salah satu ya. Nah ini tinggal dinaikkan sedikit, diambil. Nah gini teman-teman, jadi tekuk gini ya. Nah ditekuk, kemudian ini diangkat sedikit karena nggak ada pakunya, tinggal diangkat terus diselipin di sini teman-teman. Nah ini cukup rapi, cukup jelas, mudah. Terus kemudian kalau ada pergantian, misalnya kalian menulis nama dan harganya, misalnya ada perubahan harga ya, kalian tinggal ambil aja, ini gampang, nggak usah di itu. Kalau ada lemnya kan harus dikeletek ya, harus dilepas lemnya, nanti nempel di situ dan bikin kotor. Kalau seperti ini mudah masangnya, mudah melepasnya juga, mudah mengganti dan nggak meninggalkan kotoran teman-teman. Caranya tinggal dipotong, ditekuk, kemudian ditulis pakai spidol. Nah itu tadi teman-teman
review yang bisa saya buat untuk teman-teman. Mudah-mudahan kalian yang mau bikin rak untuk sembako atau untuk toko plastik seperti saya, atau untuk barang-barang yang lain, bisa memberi sedikit informasi ya, dan juga referensi barangkali kalian mau bikin rak yang sama. Sampai jumpa teman-teman.